Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Waradila dengan NIM H04222019. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, dalam UAS ini saya mendapat studi kasus 2 yaitu tentang konflik antar kelompok petani yang dilatar belakangi oleh di sebuah organisasi pertanian yang melibatkan berbagai kelompok petani. Terjadi konflik antara dua kelompok petani yang memiliki cara berbeda dalam mengelola lahan pertanian. Satu kelompok menggunakan metode pertanian organik, sementara kelompok lain menggunakan metode pertanian konvensional. Tegangan ini mengganggu komunikasi dan kolaborasi antar kelompok serta mengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Pertama, kita menganalisis masalah komunikasi yang terjadi antara kedua kelompok tersebut. Konflik antara dua kelompok petani yang memiliki cara berbeda dalam mengolah lahan. Satu kelompok menggunakan metode pertanian organik, sementara kelompok satunya menggunakan metode pertanian konvensional. Konflik antara kedua kelompok tersebut dapat diketahui bahwa berakar pada perbedaan persepsi, nilai, dan kepentingan. Nah, kelompok organik berpandangan metode mereka yang digunakan itu lebih ramah lingkungan, serta bahwa kita perlu memberikan pada pertanian yang berlanjutan dan jangka panjang. Sementara kelompok konvensional fokus pada produktivitas dan efisiensi. Pertanian organik mempunyai pandangan bahwa menjaga keseimbangan tanah itu perlu dengan penggunaan bahan alami daripada penggunaan tanah secara intensif yang pada akhirnya menyebabkan erosi, serta penggunaan bahan kimia yang nantinya juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Ketidaksepahaman ini memicu stereotip negatif yang menghambat komunikasi yang terbuka. Nah, kelompok organik memandang kelompok konvensional sebagai ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan, sementara kelompok konvensional menganggap kelompok organik kurang produktif dan tidak realistis. Hambatan komunikasi ini semakin diperburuk karena adanya kurangnya platform atau media atau forum untuk berdialog, berdiskusi yang memungkinkan adanya membuat komunikasi cenderung defensif dan emosional. Untuk yang kedua, bagaimana komunikasi organisasi dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan antar kelompok dan mencapai pemahaman bersama. Komunikasi organisasi memainkan peran penting dalam menciptakan ruang dialog yang efektif antara kedua kelompok. Melalui komunikasi yang terbuka, struktur, dan transparan, kedua kelompok tersebut dapat memahami persepsi satu sama lain. Masing-masing kelompok dapat menyampaikan persepsi mereka berupa penjelasan pertanian organik dan pertanian konvensional. Maksud komunikasi tersebut yaitu dengan menciptakan forum atau ruang diskusi di mana kedua kelompok dapat berbagi pandangan, pertanyaan, dan kekhawatiran secara terbuka dan jujur. Pada saat dilaksanakannya forum, yang pertama itu harus menyamakan persepsi serta tujuan dalam forum ini. Dengan memfokuskan pada tujuan bersama, perbedaan pendekatan tersebut dapat menjadi titik tolak untuk inovasi dan pengembangan. Nah, yang ketiga adalah strategi komunikasi seperti apa yang mendorong kolaborasi dan meningkatkan saling pengertian antara kelompok petani. Untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan saling pengertian antar kelompok petani, organisasi dapat menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan inklusif. Langkah yang pertama adalah membentuk forum dialog terbuka di mana kedua kelompok petani tersebut dapat berdiskusi secara langsung dan mendalam tentang kelebihan serta tantangan masing-masing dalam metode ini. Forum ini harus difasilitasi oleh pihak netral atau fasilitator untuk menjaga suasana tetap produktif dan terhindar dari konflik emosional. Selain itu, organisasi dapat menyelenggarakan pelatihan bersama yang melibatkan para ahli untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pertanian organik dan konvensional, sekaligus mengenalkan potensi integrasi kedua metode.
Langkah berikutnya adalah membentuk tim kerja yang kolaboratif yang terdiri dari perwakilan kedua kelompok untuk mengelola proyek percontohan bersama, seperti uji coba komunikasi teknik pertanian di lahan tertentu. Nah, untuk memfasilitasi lebih lancar lagi, organisasi juga perlu membangun saluran komunikasi internal seperti grup WhatsApp yang memuat informasi penting dan capaian kedua kelompok. Yang paling penting itu fokus pada tujuan bersama. Nah, di dalam sebuah organisasi itu harus memiliki tujuan yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh yang dapat diterapkan adalah keberlanjutan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Harus menjadi landasan setiap interaksi. Dengan pendekatan ini diharapkan kedua kelompok dapat saling memahami, bekerja sama secara produktif, dan menjaga harmoni dalam organisasi. Nah, untuk yang keempat, membahas tentang pentingnya peran fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi yang efektif. Pentingnya peran fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi yang efektif adalah menjaga netralitas, mengelola emosi dan konflik, serta mencari solusi yang win-win. Fasilitator bertindak sebagai pihak yang objektif sehingga dapat membangun kepercayaan dari kedua kelompok. Nah, fasilitator juga bertindak sebagai pihak yang netral yang mampu menciptakan ruang aman bagi kedua kelompok untuk berdialog dan menemukan solusi bersama. Nah, fasilitator ini harus memiliki keahlian dalam komunikasi mediasi dan manajemen konflik. Dengan kemampuan ini, mereka dapat membantu kedua kelompok memahami perspektif masing-masing, mengurangi ketegangan, dan membangun kepercayaan. Fasilitator membantu kedua kelompok menemukan titik temu yang saling menguntungkan, misalnya integrasi metode pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Dengan demikian, kehadiran seorang fasilitator dapat mempercepat penyelesaian konflik, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan memperkuat kolaborasi antar kelompok sehingga organisasi pertanian dapat kembali berjalan dengan harmonis dan produktif. Sekian video dari saya. Terima kasih.